Emma sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter mahal. Apa? BPJS? Dari mana kamu bisa membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang kerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tidak dibayar terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah 1 bulan ini akulah yang melantikan pekerjaan emak untuk berburu karton, koran, dan botol bekas warung-warung dan toko. Sering aku mengungut barang bekas yang sengaja dibuang orang sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang buang sampah sembarangan? Apakah mereka tidak tahu tindakan yang mereka lakukan merusak bumi yang kita tinggali ini? Sementara tong sampah dibiarkan kosong tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak Bapak meninggal 5 tahun lalu, emaklah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Tapi upah yang kecil sebanding dengan resiko yang menghadapinya. Kalau ada pakaian yang luntur atau rusak, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga emak semakin berkurang. Tak kuat lagi mencuci. Kemudian memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, emak dapat mengumpulkan sampah sebanyak 10-15 kg. Tak banyak uang yang bisa dibawanya ke rumah. Sampah yang terkumpul dijual dengan harga Rp3.000 per kilogramnya. Cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan, terik matahari tak pernah menyurutkan semangatnya. Dalam segala keterbatasannya, emak berusaha memenuhi segala kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku menjadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita emak dulu. Aini, bagaimanapun pedihnya hidup, ingatlah, kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita. Begitu pesan emak. Saat ini, emak sakit keras. Barang-barang ini yang telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan barang-barang ini, aku masih bisa makan, sekolah, dan bisa beli pulsa internet.
lakukan akan menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarmu. Berapa ton sampah yang kamu dan emas selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah ini akan menguburmu. Kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa memiliki handphone Android ini? Iya kan? Kalian pasti curiga, karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati acara 17 Agustusan tahun lalu, Pak Lurah memintaku mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Aku ditunjuk menjadi kepala regu. Meski awalnya ragu, kami berlatih sangat keras. Akhirnya regu kami menang. Yeay! Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang begini, "Ini hebat kamu, jempol untukmu. Tunggu bonus dari Bapak ya, hehehe." Nah, jelaskan asal-usul handphone ini? Tuhan memang maha adil. Di saat kita butuh, di saat itu pula Tuhan berikan jalan. Kalian masih belum percaya? Akan aku tunjukkan bagaimana aku menjadi kepala. Maju jalan. Hormat gerak. Balik kanan, maju jalan. Bagaimana? Sudah percaya? Sampah. Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10 sampai 20 tahun untuk bisa terurai secara alami. Saat ini Indonesia krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya meningkat. Tapi kesadaran penduduk terhadap mengolah sampah plastik tidak ikut meningkat.
Di depan pintu masuk terpajang spanduk bertuliskan, jika 53 tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali, perbaiki, bangun kembali, perbaharui, haluskan kembali, jual kembali, dan daur ulang. Aku masih ingat tulisan itu. Saat itu aku belum tertarik untuk mengolah sampah. Dalam pikiranku, sampah ada sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Dan menurutku, hasil daur ulangnya tak ada yang istimewa, biasa-biasa saja. Sekali aku diajak ibu guru mengikuti workshop. Aku diajarkan bagaimana cara mengolah barang tak bernilai menjadi bermanfaat. Seperti vas bunga dari koran bekas, tas dari kemasan kopi bekas, dan lampu hias dari botol bekas. Selain bermanfaat, barang-barang itu bisa dijual dengan harga yang dibayar pantas. Kenapa aku harus minder dan sibuk berimajinasi terhadap penilaian orang lain? Tak penting. Cuaca sedang cerah. Aku begitu bersemangat merealisasikan rencana. Oh iya, tanggal berapa sekarang? 17. Emak mengizinkan aku untuk menggunakan ruang tamu ini untuk digunakan galeri sekaligus tempat pertunjukan. Hasil daur ulang akan terpajang rapi di sini. Tunggu dulu. Bagaimana kalau meja ini kita letakkan di sudut sebelah kanan? Nah, seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Cocok? Jangan saja kalau tidak cocok. Kalau begitu, geser sedikit. Nah, seperti ini. Aku akan mengajak tetangga dan teman sekampung untuk mendaur ulang sampah-sampah ini. Siapa? Oh, terima kasih, Pak. Sampahnya saya terima dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak mengantarkannya kemari. Saya doakan semoga warung Bapak semakin laris ya, Pak. Sejak saat itu, aku tak perlu lagi memungut barang bekas ke toko dan warung lagi. Mereka dengan senang hati mengantarkannya ke rumah. Semua orang di lingkungan ini akhirnya memiliki kesadaran untuk memilah sampah di rumah. Ini kemajuan berarti. Melalui postingan di media sosial, aktivitas daur ulang bisa ditonton lebih banyak orang. Semoga hal sederhana yang aku lakukan bisa menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone
yang kumiliki harus dijual untuk biaya berobat emak. Emak harus segera dibawa berobat ke dokter. Obat yang aku beli di warung sudah tak mampu mengobati. Kasihan emak. Semoga emak cepat sembuh dari sakitnya. Halo? Ya, saya Aini. Iya betul Pak. Saya teman-teman yang udah pulang sampah-sampah itu. Baik Pak, kalau begitu silakan Bapak boleh mampir ke rumah untuk melihat daur ulang yang saya telah kerjakan. Kalau boleh tahu untuk jadwal pamerannya tanggal berapa ya Pak? Baik Pak, terima kasih Pak. Teman-teman, akhirnya kita ada undangan pameran bulan depan. Yes! Akhirnya daur ulang yang telah kita lakukan buahkan hasil. Daur ulang kita akan dipapang bersama karya pengrajin lainnya. Tapi bagaimana kalau produk yang kita gunakan lebih jelek daripada mereka? Dan mereka menertawakan bahwa kita tak profesional. Tapi aku tidak boleh menyerah. Aku harus percaya diri. Aku harus optimis. Aku harus yakin hingga akhirnya aku bisa menunjukkan pada teman-teman semua aku bisa. Aku baru saja mengantar emak berobat ke dokter. Ternyata penyakit emak begitu parah. Tapi dokter tak mengatakan seberapa parah penyakit emak. Dokter hanya menjelaskan jadwal berapa kali emak harus minum obat. Dan emak bersikeras ingin pulang. Emak tak ingin dirawat meski sakit begitu parah. Aku ingat ketika kami sedang perjalanan pulang, emak berbisik sesuatu kepadaku. Sambil menatapku, emak bilang seperti ini. Aini, kamulah pahlawan emak. Sambil berkaca-kaca, aku menatap emak. Bukan emak, bukan Aini. Emak yang menjadi pahlawan Aini, emak. Oh ya, hari ini Lingga, Kiki, dan Eja berjanji akan
Bu.